Warga GKI yang dikasihi Tuhan, ada satu orang tuan tanah yang memiliki lahan yang sangat luas di sekitar perumahannya. Setiap tahun, dia dan warga sekitar menanam tanaman jagung sebagai bahan pokok makanan mereka. Nah, tahun ini, sang tuan tanah sudah membeli benih atau bibit jagung kualitas terbaik dengan impor dari luar negeri. Benih atau bibit jagung itu akan ditanam di area sekitar rumahnya. Namun sayang, tanpa disangka, saat panen jagung dilakukan, tuan tanah merasa kecewa sebab hasil panen yang didapatkannya tidak sesuai dengan harapan. Benih atau bibit jagung yang ia beli secara impor tersebut ternyata hasilnya kurang maksimal. Sang tuan tanah pun merasa dirugikan dan melakukan komplain terhadap perusahaan yang menjual benih atau bibit impor tersebut. Setelah dilakukan investigasi ataupun pemeriksaan secara teliti oleh perusahaan pengimpor benih jagung, maka muncul satu kesimpulan, bahwa hasil panen jagung kurang maksimal karena benih atau bibit jagung yang dipakai oleh penduduk sekitar ternyata tidak sebaik atau kualitasnya tidak sama dengan milik sang tuan tanah. Lalu sang tuan tanah bertanya, apa hubungannya benih jagung milikku dengan benih jagung penduduk desa? Nah, salah seorang pegawai perusahaan menjelaskan, begini Pak, jagung itu kan tanaman yang berkembang secara penyerbukan atau perkawinan antara serbuk sari dan putik. Serbuk sari akan terbawa angin, terbang dan hinggap kepada tanaman jagung yang lain, sehingga bisa menghasilkan bonggol-bonggol jagung. Jadi, kalau tanaman jagung Bapak bagus, sementara tanaman jagung penduduk sekitar tidak sebagus milik Bapak, maka hasilnya pasti kurang maksimal. Sang tuan tanah pun menemukan solusi. Dia menemukan jalan keluar dari masalahnya. Nah, saat musim tanam jagung akan tiba kembali, sang tuan tanah membagi-bagikan benih atau bibit jagung terbaik miliknya kepada semua penduduk desa. Tanpa disangka, hasil panen jagung setelah itu sangat berlimpah, bahkan melebihi dari perkiraan. Sang tuan tanah senang, penduduk desa juga senang, perusahaan pengimpor benih jagung juga senang. Semua pihak menjadi sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pasti merupakan bagian dari sebuah lingkungan. Oleh karena itu, apa yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita akan berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Hidup kita secara pribadi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Dan sebaliknya, sedikit atau banyak kehidupan di lingkungan kita juga dipengaruhi oleh kehidupan kita secara pribadi. Kita dan lingkungan saling mempengaruhi. Nasihat Yeremia pasal 29 ayat 7 masih sangat relevan, masih sangat sesuai dengan situasi lingkungan kehidupan kita, terutama di tengah pandemi yang masih belum usai. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Teks ini merupakan bagian dari surat yang ditulis Yeremia kepada umat Israel yang ada di pembuangan, yaitu wilayah Babel. Nah, sebagian besar orang Israel ketika itu sebagai buangan merasa rindu kampung halaman, rindu tempat asal mereka yang jauh dari tanah Babel. Nah, mereka sangat merindukan
Oleh karena itu semangat mereka, pengharapan mereka mungkin sedikit hilang. Di tengah situasi seperti itu, Yeremia menyerukan firman Allah agar umat Israel yang menjalani pembuangan mengupayakan atau mengusahakan kesejahteraan kota-kota di mana mereka tinggal. Meskipun kota yang mereka tempati saat itu adalah kota-kota asing. Sebab kata Yeremia, kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kamu juga. Kesejahteraan juga bisa dikaitkan dengan suasana damai atau kepenuhan atau kelimpahan, bahkan kesejahteraan itu juga erat kaitannya dengan kesehatan. Seruan Yeremia untuk mengupayakan kesejahteraan kota juga berlaku buat kita saat ini. Memang kita bukan orang buangan atau bangsa yang terjajah di negeri asing seperti umat Israel ketika menerima surat Yeremia ini. Tetapi kita pastilah bagian dari sebuah kota. Kita adalah warga GKI sekaligus warga masyarakat dari sebuah kota. Entah itu kota besar, kota kecil, entah itu kota seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, ataupun kota-kota yang lainnya. Dengan demikian kita pun memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan kota masing-masing. Sebab kesejahteraan kota di mana kita tinggal, di mana kita berada, mempengaruhi kesejahteraan kita sendiri dan sebaliknya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari warga GKI dimanapun berada, saat ini kita akan mengakhiri bulan Oktober. Bulan depan, di minggu terakhir bulan November, kita akan memulai masa raya Advent. Dan tanpa terasa kita akan memasuki bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan yang dikenal sebagai bulan libur panjang, Natal, dan Tahun Baru. Sebagian besar ahli atau pakar pandemi mengkhawatirkan gelombang ketiga pandemi COVID-19 akan kembali melanda kota-kota di mana kita tinggal. Ditambah lagi ada banyak varian-varian baru dari COVID-19 yang mulai bermunculan. Tentu sangat disayangkan apabila setelah peringatan Natal yang seharusnya membawa sukacita bagi banyak orang malah membawa petaka. Sukacita Natal bukan terletak pada pesta pora, bukan terletak pada keramaian pusat belanja, bukan juga pada kumpul-kumpul keluarga atau berlibur ke berbagai tempat wisata. Sukacita Natal terletak pada kehadiran Sang Bayi Kristus yang membawa kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, sayang sekali bila momen Natal malah membawa petaka bagi kota-kota di mana kita berada. Apalagi bila kita turut menjadi penyumbang munculnya gelombang ketiga penyebaran COVID-19. Panggilan kita saat ini sebagai warga GKI, usahakanlah kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kota di mana kamu berada. Dan berdoalah untuk kotamu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya, keselamatannya, dan kesehatannya adalah kesejahteraan, keselamatan, dan juga kesehatan kamu juga. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sesaat lagi kami akan bersama-sama memasuki masa raya Natal dan Tahun Baru. Kiranya kami bisa melakukannya dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan, sehingga Natal dan Tahun Baru yang kami rayakan justru mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Tuhan kiranya menolong kami semua. Amin.